pelajari ini punya spesifikasi yang sangat bagus. Boiler besar, tapi wattnya rendah teman-teman. Bagaimana? Apakah bagus? Boiler besar, watt rendah, performanya oke. Apa kekurangannya? Yuk ikutin terus video ini sampai dengan selesai. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menunggu ya. Jadi yang masih stay di channel kami, terima kasih banyak. Jadi kita akan bahas mesin ini sampai dengan selesai. Pertama ya, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa mesin ini adalah mesin dengan boiler 11 liter, teman-teman. Lalu wattnya itu 3150, mirip dengan brand sebelah ya. Jadi ada brand sebelah yang kalau kita bilang harganya itu cukup mahal, tapi ini nggak mahal. Jadi teman-teman ikuti itu sampai dengan selesai. Di akhir akan saya infokan harganya. Oke, lalu setelah ada boiler 11 liter watt 3150, mesin ini sudah dilengkapi dengan kontrol PID ya. Jadi nanti akan saya praktekkan bagaimana cara settingnya. Dan ini dia bisa setting temperatur, oke, dan mesin ini volumetric pastinya. Dan ini bisa disetting pre-infusion. Jadi nanti teman-teman ikuti terus ya, setelah ini akan saya jelaskan. Lalu ya seperti biasa, apa sih kelengkapan mesin ini? Jadi yang sudah pasti kalau mesin double group baru, dia akan dapat teman-teman 3 portafilter, 2 portafilter double ya, dengan 1 portafilter single. Nah, tapi sini ada yang beda teman-teman. Kenapa? Karena double-nya dia ini ternyata dia bisa dicopot jadi naked portafilter. Nah, kalau kata teman saya nih, ini portafilter hybrid, jadi bisa pakai spot, bisa naked. Oke, lalu dapat apa lagi? Ya, nanti dapat apa lagi Mas Hari? Dia dapat kelengkapan seperti pada umumnya. Oke, jadi nanti dia akan dapat head brush untuk ngebersihin group head. Lalu di sini dia rubbernya, ya, blind basket itu ternyata rubber teman-teman. Ini masih diplastikin, dan ini dia untuk pengikat. Saya udah pasang outputnya, mohon maaf, jadi ada pas lampu pembuangan ini ikatan dulu saya pakai ya, karena mesin ini sangat baru dan ini juga masih ada stikernya. Oke, lalu yang standar dan wajib teman-teman baca yaitu adalah manual book. Jadi nanti di manual book ini teman-teman akan diajari gimana cara instalasi awal, oke, instalasi PID-nya, instalasi dari volumetriknya, lalu cara perawatannya teman-teman. Oke, kalau begitu ada apa lagi? Oke, nanti kita lihat nih dari desainnya dulu teman-teman ya. Jadi desainnya ini dia sangat unik ya. Kalau saya nanti teman-teman lihat nih ya, desainnya ini dia mirip brand ternama, brand yang harganya itu high end, mahal-mahal ya. Sebut aja biasanya itu mirip Lamar Joko ya. Ini kakinya ya mirip-mirip kayak Slayer, kayak bodinya kayak PB. Oke, abis itu dia shape-nya itu memang rada kaku, tapi kalau dilihat dia gagah. Dan setelah saya pelajarin, jadi sempat saya buka atas boilernya, ini materialnya tebal teman-teman. Jadi berat, ngangkatnya pun nggak bisa berdua, kayaknya harus bertiga, berat banget ya. Lalu di samping desain, ya ini juga dia sudah bentuk untuk hot water, untuk steamnya dia lever. Ya, ngebersihinnya gampang, tinggal buka pakai obeng. Ini obengnya min, nanti copot screen shower ya, lalu bisa dibersihkan. Nah, ini penggunaannya mudah. Lalu ada drip tray, ini bisa dicopot standar. Oke, dia sistemnya hanya mengait, lalu langsung ke pembuangan. Nah, nanti di sini juga udah sempat saya pelajari untuk coba dipanasin. Jadi setelah ini akan kita mulai praktek bikin kopi ya. Sebelum bikin kopi saya akan ajarin nih cara nyalain dan setting kontrol PID-nya. Oke, ikutin terus.
saya close up seperti biasa, saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara setting PID-nya. Jadi pastikan ketika nanti sudah kita instalasi selang pembuangan, selang untuk tarik air bersihnya, kita bisa setting. Yang pertama adalah untuk kontrol awal. Jadi ketika kontrol awal, teman-teman bisa tahan ini, ya ini di hold lama. Oke, setelah ini di hold lama, teman-teman langsung pencet power. Oke, ini tahan lama sampai nanti akan timbul bahasa atau language. Oke, di sini teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman. Di sini ada Inggris, ada Jerman, ada Prancis, Spanyol, Portugis, balik ke Jerman, Itali, dan Inggris. Oke, kalau memang sudah, pencet lagi yang tadi pojok kanan. Ini temperatur yang ingin teman-teman gunakan apa? Ada Celsius dan Fahrenheit ya. Kalau teman-teman butuh Fahrenheit, tapi kita pakai Celsius. Oke, lalu sini ada boiler utama. Boiler utamanya itu maksimal di 126 teman-teman. Oke, dan nanti bisa dikecilin juga, tapi kita pakai yang sedang aja. Di sini saya turunin sampai di 123. Oke, setelah itu ada apa lagi? Oke, di sini ada nanti pre-infuse. Teman-teman mau pre-infuse-nya berapa mili? Ada 3 mili. Oke, ada 4 seterusnya sampai terakhir tadi kita setting di 20 mili. Tapi kalau teman-teman nggak butuh, ya karena memang mau ngejar speed, bisa dinonaktifkan. Oke, lalu sudah selesai. Nanti teman-teman sudah selesai. Nah, ini dia ada water filternya. Ini nggak kita pakai, saya offin. Ini interface nggak saya pakai. Dan ini adalah dia lampu. Ya, jadi kalau teman-teman matiin, disable. Nah, coba teman-teman pakai enable. Jadi ini saya pakai aja. Oke, balik lagi kalau seandainya sudah bisa kita matikan kembali, baru kita hidupkan. Oke, teman-teman nanti ketika hidup dia tampilan PID-nya akan beda. Oke, filling artinya dia sedang mengisi air. Oke, kalau sampai nanti dia isi air dia akan ada suara. Nah, tapi karena mesinnya tadi sudah kita nyalakan, maka dia akan nerusin air yang ada di boiler. Ini sudah tinggal nerusin nanti sampai di 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman, itu tadi settingan awal. Jadi kalau settingan awal itu dari posisi mati di hold ini nanti akan masuk menu awal. Nah, kalau setting volumetric ya teman-teman ya, ini nanti akan ada tampilan yang cukup menarik. Jadi tolong diperhatikan sampai dengan selesai. Tombol yang sama ditahan sampai 10 detik. Nah, nanti teman-teman lihat tampilan kontrol PID-nya. Oke, di kontrol PID-nya. Nah, ketika ada DOS counter jangan dilepas teman-teman, tapi tahan terus sampai nanti tombolnya berkedip. Tulisannya grup X programming. Nah, ini saya kasih contoh aja di grup kiri, teman-teman contoh pengen yang ini berapa detik. Nah, nanti dia ada detik teman-teman. Sebenarnya dihitung volume ya, jadi wajib pakai copy. Ini saya contoh aja 5 detik. Selesai, nah masih ada sisa lagi. Ini coba saya tambahin 10 detik. Oke, atau nggak usah lama-lama, saya bikin 6 detik aja. Oke, yang ini saya bikin singkat, saya bikin 4 detik. Oke, yang ini saya bikin 8 detik. Oke. Jadi teman-teman jangan terpaku sama gambar ya, karena ini nanti bisa teman-teman setting sesuai keinginan. Kalau sudah pencet yang terakhir maka dia akan kembali teman-teman. Coba kita cek, tadi yang ini saya setting berapa detik? Kita 5 detik ya. Dia akan mati. Oke, yang ini tadi saya setting sekitar 6 detik. Oke, nah ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa praktek bikin kopi. Oke, teman-teman, ini saya white lagi ya, supaya teman-teman bisa melihat secara menyeluruh. Setelah tadi teman-teman ya kita setting kontrol PID, sebetulnya mesin ini sudah siap pakai. Tapi kita coba cek dulu ya. Jadi cek dulu seperti biasa. Kalau karena ini dia multi boiler besar, mesin ini bisa kerja bersamaan. Kita tes. Ya, saya bikin full manual ya teman-teman ya. Brew manual, grup 1, grup 2. Lalu kalau seandainya pengen sambil spin bersamaan, saya spin kanan, spin kiri. Kalau teman-teman juga butuh hot water, ini boleh jadi bersamaan. Kita matikan. Oke. Gimana teman-teman? Keren kan? 11 liter, wattnya rendah teman-teman. Dan yang pastinya dia volumetric, kontrol PID. Harganya berapa? Ikutin terus. Di akhir saya informasikan. Sekarang kita saatnya melihat performa dari Electra Eclipto ini. Ya, kita mulai dari bikin espresso. Ini saya dibantu oleh grinder Mitos.
Ya, jadi ini saya menggunakan kopi 18 gram. Ya, ini saya tadi lupa kasih tahu, ternyata ini dapat tatakan untuk cangkir ataupun gelas. Ini saya pakai ya flashing seperti biasa. Nah, ini kita masuk dari jam 8 ya sampai jam 6. Oke, dan ini juga dia ada indikator untuk pompa ya teman-teman ya. Jadi nanti ada tekanan brewing sama ada tekanan steam. Oke, ini kita mulai aja. Nanti juga di sini ada timer, saya menggunakan 2. Oke, di sini saya mencari 30 mili. Oke, first drop di detik ketiga. Oke, kita lihat saya cari di 30 mili. Ini kopi medium ya teman-teman ya, Arabica, kremanya keren banget. Oke, jadi sana tadi boiler 123, kemungkinan dia di brew 93 derajat. Oke, dapat di 24 detik ya teman-teman ya. Bikin cafe latte. Oke ya teman-teman, jadi setelah tadi dapat espresso 2 shoot, jadi nanti yang 1 shoot akan kita review rasanya. Oke, dan satu lagi ini kita bikin cafe latte. Saya masukkan cangkir ya. Lalu di sini sudah saya siapkan susu ya sebanyak 180 ml. Nah, ini saya pengen ngasih tahu teman-teman, ini adalah stimulannya dia cool touch. Jadi teman-teman gak usah takut panas. Nah, kalau ini dia dipegang dingin. Ya, jadi nggak panas, kalaupun nanti pemakaian banyak mungkin hanya hangat ya, tapi ini nggak, masih kepegang. Oke, kita langsung aja praktek. Oke, jadi ini pakai yang 4 lubang. Oke, saya pakai jak. Oke, langsung aja, bisa atas kanan kiri sama aja. Saya pakai atas, saya kunci seperti biasa, kita stretching. Oke, setelah stretching, setelah dapat posisi kita rolling. Oke, kita tahan, tinggal dihitung. Sudah panas di 55 sampai 70 atau nggak bisa kepegang. Oke, ini kita tarik, bersihkan, jangan lupa flashing kembali. Oke, setelah selesai kita eksekusi, tap. Oke, kita lihat. Oke, ini hasilnya silky ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita praktek bikin. Oke, kita buat. Oke, kita bikin tulip. Oke. 1 layer. Oke, 2 layer. Oke, layer ketiga. Oke, selesai. Oke, Electra Eclipto. Ya, jadi ini hasilnya silky. Oke, dimana steamannya kencang dan ini dia cool touch. Oke, langsung aja kita bahas ke kesimpulan. Oke. Ya teman-teman, ada fitur tambahan yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi setelah nanti bikin kopi itu biasa langsung kesimpulan, tapi ini pengen saya kasih tahu dulu. Jadi ada kelebihan dari ini mesin Electra, dimana nih dia lampunya gonta-ganti ya, tapi lampu depan nggak bisa, tetap merah. Dan itu bisa kita setting teman-teman. Di sini ada yang bisa kita copot 2. Nanti teman-teman ada tombol. Ketika teman-teman pencet, nah berubah warna. Oke, berubah warna. Nah itu bisa disetting, cuman nanti akan tetap jalan. Oke, itu kelebihan dari Electra Eclipto. Saatnya kesimpulan. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung video ini. Jadi untuk kesimpulan ya seperti biasa. Nah, jadi nanti saya cicipin dulu. Tapi ini tadi bikin 2 latte karena saya pengen ngasih lihat teman-teman bahwa frothingan mesin ini keren. Ya, kencang dan mudah banget. Jadi kalau memang masih baru biasa langsung jadi. Nah, saya cicipin yang satu dulu. Tadi yang awalnya warna hijau. Oke, kalau kita kan yang kedua. Nanti buat teman saya lagi megang kamera. Oke, bismillah. Ya, jadi ini rasanya enak banget. Ya, kenapa saya bilang enak banget? Karena ternyata dari kopi yang manual profilnya ya, medium, dibikin dengan settingan suhu 123 di brew sekitar 93 derajat, rasanya notesnya keluar semua. Ini lagi rasain saya di mulut ini bulat. Oke, dengan frothingan susunya yang perfect, manis susunya keluar. Jadi memang mesin ini dengan fitur yang sudah dijelaskan, 11 boilernya ya, 11 liter, wattnya 3150, dengan settingan kontrol PID dan volumetric nanti bisa disetting juga
rasanya luar biasa. Saya yakin bisa membantu menaikkan omset teman-teman yang punya middle cafe ke atas. Nah, karena kenapa? Ini wattnya kecil, jadi jangan khawatir karena biasanya dia bisa dua grup itu di atas 4.000, bahkan ada 6.000, ada 7.000 tergantung merek dan dia spesifikasi heaternya pakai yang seperti apa. Oke, lanjut teman-teman. Jadi bagaimana kesimpulan dan harganya? Oke, kesimpulannya dulu, harganya di akhir. Dan teman-teman nungguin terus. Oke, jadi kesimpulannya mesin ini sangat oke. Ya, dimana tampilannya cantik, tadi juga saya kasih tahu dia warna-warni, kelap-kelip ada lampunya, bisa nambah cantik cafe teman-teman. Lalu hasil kopinya the best, dikasih portafilter 3 dan ada yang hybrid. Kayaknya hybridnya bisa jadi naked. Oke, keren banget. Lalu hasil kopinya juga enak. Nanti tinggal dibantu bagaimana pengetahuan tentang kalibrasinya. Saya yakin teman-teman mudah untuk belajar ini. Dan belajar latte art kalau steamnya sekencang ini saya yakin gak lama karena kenceng banget. Lalu harganya nih yang udah pasti teman-teman tunggu-tunggu dari awal. Ketika saya bikin video ini dan saya rilis, harganya adalah 49 juta rupiah. Nanti teman-teman bisa cek di toko hijau kita, atau kalau memang ada penawaran khusus atau pengen ngobrol, oke, DM aja, atau bisa japri, bisa WhatsApp, pokoknya kita open. Ya, jadi jangan khawatir, terbuka untuk teman-teman. Atau pria mau nanya spek, konsultasi masalah kafe, masalah barista dan lain-lain, silahkan hubungi kami. Ya, saya rasa cukup untuk video Electra Eclipto ini. Ya, jadi teman-teman wajib atau segera milikin. Yang lagi kafe yang mulai rame, ini cocok banget buat upgrade. Ya, jadi jangan lupa untuk saya minta tolong supaya bisa terus memberikan edukasi tentang kopi, mesin-mesin kopi ataupun grinder, mesin baru, second, edukasi kopi, barista, hubungin saya aja. Ya, jadi tolong bantu subscribe, like, share, komen agar bisa terus memberikan konten-konten terbaik kami. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.